selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga teman-teman di sini semua sehat-sehat ya. By the way, salam kenal, aku Fania dan kali ini aku nggak sendirian nih, karena ada teman aku. Halo Fania, halo semuanya. Kenalin aku Salwa yang hari ini juga akan nemenin kalian di basement hari Sabtu ini. Nah, bener tuh. Teman-teman di sini kira-kira udah pada tahu nggak nih basement itu apa? Kayaknya selama 2 hari berjalan kemarin basement udah pada tahu juga kali ya, Van. Tapi kayaknya ada teman-teman juga nih yang belum tahu, jadi aku boleh jelasin ya. Jadi basement itu merupakan salah satu program kerja dari divisi HMPSM dengan kegiatan, maaf, program kerja dari divisi akademik HMPSM dengan kegiatan belajar bersama. Bener banget, wah. Nah, buat hari ini tuh ada basement pajak satu dengan pengajar Rio dan Alvin, dan juga pajak dua dengan pengajarnya Valencia dan Michelle. Terima kasih untuk Rio, Alvin, Valencia, dan Michelle yang udah bersedia nih buat ngajar teman-teman di basement hari ini. Tapi sebelum kita mulai, mungkin aku bisa bacain peraturannya dulu ya. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan berada di ruangan yang kondusif dan menjaga sikap pada saat acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dilarang merokok di bawah kendali alkohol ataupun mengonsumsi obat-obatan terlarang selama acara berlangsung. Yang keempat, jika ada pertanyaan, peserta dipersilahkan untuk raise hand atau menuliskannya di kolom chat dengan sopan. Yang terakhir, peserta wajib mengisi form evaluasi yang akan disebar di akhir acara. Thank you banget, Salwa, udah bacain peraturan buat teman-teman di sini. Lalu teman-teman nanti juga ada pembagian breakout room, yaitu breakout room satu untuk pajak satu dan breakout room 2 buat pajak 2. Teman-teman mohon diperhatikan juga untuk breakout room-nya ya. Nah, sebelum kita masuk ke breakout room, kita bisa mulai foto dulu kali ya, Van. Benar banget, boleh yuk teman-teman kita on cam dulu sebelum kita masuk ke breakout room, kita mulai belajar. Oke, aku mulai aja kali ya, Wak. Oke, ada 2 slide. Aku mulai dari slide pertama dulu ya. 3, 2, 1. Slide yang kedua, 3, 2, 1. Oke, buat para pengajar dan peserta boleh langsung sekarang join sesuai breakout room-nya ya. Sampai berjumpa di breakout room, teman-teman. Ya, halo semuanya. Selamat datang di Breakout Room 2 dengan mata kuliah Perpajakan 2. Nah, di sini kita akan belajar bareng-bareng nih sama pengajar yaitu Valencia dan juga Michelle dari Manajemen Angkatan 2020. Nah, sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih untuk Valencia dan juga Michelle yang udah bersedia untuk ngajarin basement hari ini. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman boleh diperhatikan untuk rules-nya yang akan dikirim lagi oleh tim panitia di chat ya. Nah, selain itu juga, teman-teman yang belum dapat modul untuk hari ini boleh juga dicek untuk di chat karena tim panitia juga akan ngirimin. Untuk modul hari ini juga akan membantu banget teman-teman untuk memahami lagi materi perpajakan 2. Selain itu, aku mau ngingetin lagi nih untuk teman-teman yang ingin bertanya nanti, boleh langsung aja raise hand atau kirim pertanyaannya di kolom chat ya. Nah, oke, kayaknya udah pada siap juga untuk belajar perpajakan 2. Jadi, kita mulai aja kali ya untuk Valencia dan Michelle, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Valencia Saputra. Sama teman aku ada Michelle Hambali. Mungkin kita mulai aja kali ya sekarang ya. Aku share screen dulu. Oke, udah kelihatan belum ya?
Ya, udah kelihatan. Oke. Di sini aku bakal jelasinnya itu hitungannya aja ya. Kalau misalkan tentang teorinya kalian mungkin bisa baca sendiri ya. Kita mulainya dari dasar-dasar PPN terlebih dahulu. Ini ada subjek pajak, mungkin kalian bisa baca sendiri. Ini cuman teori doang sih. Terus kita mulainya, di sini untuk yang objek pajaknya sendiri itu ada dibagi jadi dua, ada yang objek pajak sama bukan objek pajak. Kalau misalnya objek pajak itu nanti aku kasih tipsnya, cara nentuin objek pajak itu final atau non final. Nanti ada cara gampangnya. Jadi kalian nggak harus hafalin segini banyaknya, nggak usah. Oke, kita mulainya dari sini aja ya. Untuk tarif pajak SPDN OP. OP itu orang pribadi. Ini tuh khusus dipakai untuk PPh 21 sama PPh tahunan OP. Di sini untuk UU PPh sendiri dipakai untuk yang kurang dari tahun 2022 aja. Jadi 2021 sampai ke belakangnya aja. Di sini ada 0 sampai 50 juta itu kena 5%, terus 15%, 25%, 30%. Tapi kalau misalkan nggak punya NPWP, kalau nggak punya NPWP itu dikenainnya 20%, kecuali kalau misalkan pajaknya sifatnya final. Untuk yang selanjutnya, kalau misalkan 2022 sampai seterusnya itu gimana? Itu pakainya yang RUU HPP. Itu ada 5 lapisan tarif. Bedanya itu cuma dari rentang penghasilannya aja sama ada tambahan lapisan tarifnya yang di sini. Ada yang di 5 miliar, itu 35%. Oke, lanjut. Kita ke SPDN, Badan, dan BUT. Ini perlakuan BUT itu disamain sama SPDN Badan. Di sini kalau misalnya kita ikutin UU PPh sama ini untuk 2020 sama 2021 itu 22% tarifnya, untuk tahun 2022 20%. Tapi untuk yang sekarang itu kita pakainya UU HPP, tapi tergantung soalnya lagi ya. Itu sama tarifnya 22%. Oke, lanjut. Di sini ada tarif pajak SPDN Badan PT. Di sini kalau misalkan pakai UU PPh itu 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku umum. Jadi contoh kayak di sini ya. Benar. Tarif efektifnya itu 25%, berarti di sini kan 5% lebih rendah. Jadi tinggal dikurangin aja. Sama kayak Ciptaker itu 3% lebih rendah. Terus di sini ada SPDN Badan Peredaran Bruto Tertentu. Di sini nanti kita bakal dijelasin lebih lanjut di paling bawah. Nanti bakal dijelasin. Oke, ini tentang pembukaan pencatatan nanti bakal dijelasin. Di sini aku jelasin tentang PPh 21 dan 26. PPh 21 sama 26 itu bedanya apa sih? Padahal kan sama aja ya. Bedanya itu dari subjek pajaknya. Kalau PPh 21 itu khusus yang di dalam negeri, sedangkan PPh pasal 26 itu khusus yang di luar negeri. Di sini kalian bisa baca yang pemotong PPh 21 dan PPh 26. Yang penerima penghasilannya, terus di sini ada yang bukan pegawai. Ini maksud tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas itu kayak pengacara, akuntan, arsitek, dokter, dan yang lainnya. Lalu di sini aku pengen jelasin tentang PTKP atau biasanya disebut dengan penghasilan tidak kena pajak. Ini itu pasal 11. Jadi kalau misalkan wajib pajak orang pribadi itu dapatnya 54 juta. Untuk tambahan pajak kawin itu 4.500.000 sama ada tambahan untuk anggota keluarga itu sama 4.500.000. Tapi anggota keluarganya itu harus yang garis keturunan itu lurus sama anak angkat. Dan di sini tanggungan yang di sini itu tuh maksimal 3 orang. Tapi ada syaratnya, cuman yang nggak punya penghasilan. Kalau misalkan ada adik kita gitu, terus dia udah punya penghasilan itu nggak bisa ditanggung sama sekali. Terus cara nyari PTKP per bulan itu PTKP per tahun per 12. Terus di sini ada kalau TK itu tidak kawin, kalau K itu kawin, terus TK strip itu artinya ada tanggungannya. Jadi kalau TK 3 berarti tanggungannya 3. Itu tidak kawin 3 tanggungannya. Terus kalau K3 berarti kawin tanggungannya 3 gitu. Ini untuk dasar pengenaan tarif pajak. Nanti contoh soalnya kita bakal jelasin di akhir. Terus, untuk yang ini, pegawai tidak tetap. Untuk pegawai tidak tetap, untuk yang penghasilan seharinya
kurang dari sama dengan 450.000 itu tidak dipotong PPh pasal 21 apabila penghasilan kumulatif 1 bulannya itu lebih dari 4.500.000 sampai dengan 10.200.000. Tapi kalau misalnya penghasilan seharinya melebihi dari 450.000, itu tuh dikurangin 450.000 terlebih dahulu. Nanti dikenain pajak 5%. Terus kalau penghasilan kumulatif 1 bulannya lebih dari 10.200.000, itu nanti dikenain tarif pasal 17 berlapis. Pasal 17 berlapis itu apa sih? Yang tadi dijelasin, yang SPDN OP. Tarif pajak SPDN OP. Terus ini ada caranya. Terus kalau misalkan bukan pegawai gimana sih? Kalau bukan pegawai itu ada, di sini dibagi jadi 3. Kalian harus lihat dulu dari soalnya. Kalau berkesinambungan, itu tuh rumusnya kayak gini, 50% dikali penghasilan bruto, tapi penghasilan brutonya itu yang udah dikurangi biaya material, biaya barang, bagian gaji atau upah pegawai yang dikerjain sama WP. Di sini, habis itu nanti dikurangin PTKP sebulan, terus nanti dikali sama tarif pasal 17. Ingat tarif pasal 17 yang tadi, tarif pajak SPDN OP. Terus ini yang berkesinambungan juga sama yang tidak berkesinambungan. Ini ada rumusnya. Bedanya apa sih berkesinambungan, tidak berkesinambungan, exclude pasal 13 sama tidak berkesinambungan. Berkesinambungan itu kalau tidak berkesinambungan itu hanya memberikan jasanya itu sekali aja. Jadi cuma cukup sekali, udah aja, beres. Terus kalau misalnya berkesinambungan, yang pertama ya, itu tuh lebih dari sekali. Terus cuman nerima penghasilannya tuh cuman dari satu sumber aja, nggak dari banyak sumber. Tapi kalau misalnya dari banyak sumber itu masuknya ke yang berkesinambungan exclude pasal 13. Mungkin boleh dicatat ya sama kalian. Terus di sini penerima pensiun berkala. Kalau pegawai tetap, di sini penghasilan brutonya itu ada gaji, nanti kalau ada tunjangan, premi kayak gitu, nanti ditambahin semuanya, nanti dapat penghasilan brutonya. Terus nanti dikurangin biaya jabatan 5%. 5% dikali penghasilan bruto yang udah dicari. Untuk biaya jabatannya sendiri itu maksimalnya itu 500.000 per bulan atau maksimal 6 juta per tahun. Tapi kalau misalkan hasilnya gitu 550.000, kalian tulis aja 500.000, nggak usah tulis 550. Terus kalau penerima pensiun berkala, itu penghasilan brutonya cuma uang pensiun berkala aja. Sama ada pengurangannya itu biaya pensiun 5% dikali penghasilan bruto. Tapi bedanya yang pegawai tetap sama penerima pensiun berkala itu, kalau penerima pensiun berkala, biaya pensiunnya itu maksimal 200.000 per bulan atau maksimal 2.400.000 per tahun. Lanjut, di sini ada pesangon. Kalau pesangon itu tarifnya sama, di sini ada 0%, 5%, 15%, 25%. Tapi ingat, kalau kurang dari sama dengan 50 juta, itu kenanya 0%. Tapi kalau misalnya lebih, 5%, 12%, 25%. Kalau uang manfaat pensiun, THT, JHT, ini juga sama aja. Cuman bedanya kalau ini kan ada 4 lapis ya. Tapi ini cuma 2 lapis doang. Kalau lebih dari 50 juta, kena 5% aja. Gitu. PPh pasal 21 lainnya kalian bisa baca sendiri. Terus ini yang PPh pasal 26, ini yang paling gampang. PPh pasal 26 itu rumusnya cuma 20% dikali penghasilan bruto aja. Itu untuk SPLN. Ingat, kalau PPh 21 itu SPDN, kalau PPh pasal 26 itu SPLN. Untuk objek pajaknya nanti aku jelasin di akhir. Mungkin buat PPh pasal 22 boleh dilanjut sama Michelle. Oke, halo semuanya. Sekarang aku mau lanjutin tentang PPh pasal 22. Nah, kalau PPh pasal 22 itu, yang pertama tuh pemotongnya bakal ditetapin dari Menteri Keuangan. Untuk listnya kalian bisa baca sendiri di screen. Terus aku bakal bahas bagian pemungut PPh pasal 22 aja. Untuk pemungut itu tuh dibagi jadi 3 bagian. Ada yang DJBC dan Bank Devisa, pemungut sama penjual yang memotong. Untuk yang pertama ada DJBC dan Bank Devisa. Nah, DJBC dan Bank Devisa itu dibagi lagi jadi 2. Ada impor sama ekspor. Ekspornya itu khusus minerba atau mineral dan batuan. Nah, kalau misalnya untuk impor sendiri itu dibagi lagi jadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada lampiran A, yang contohnya impor kacamata, impor parfum, impor jam tangan. Nah, tapi maksudnya nggak ada peraturannya sendiri, ada
klasifikasinya sendiri itu dikaliin dari 10% dari nilai impor. Kalau misalnya yang B itu contohnya ada impor barang-barang yang terbuat dari plastik, pakaian, kaca, mesin-mesin lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dikali 7,5% dari nilai impor. Nah, kalau misalnya lampiran C itu dibagi jadi dua lagi. Lampiran ada yang punya API sama nggak punya API. API itu adalah angka penggalan impor. Kalau kita punya API, jatuhnya bakal perkalian persenannya lebih murah, yaitu 0,5% dari nilai impor. Kalau misalnya nggak ada API, jatuhnya lebih mahal, jadi 7,5% dari nilai impor. Berlaku juga sama dengan barang-barang lainnya yang terlepas dari lampiran-lampiran itu. 2,5% kalau nggak punya API. Yang punya API, 7,5% nilai impor dari yang nggak punya API. Kalau barang-barang yang tidak dikuasai, itu biasanya barang-barang yang hasil lelang dikali 7,5%. Nah, kalau misalnya dari ekspor minerba itu, termasuk ke lampiran D. Lampiran D itu contohnya ada grafit, kaolin, sama kuarsa. Itu tuh dikali 1,5% dari nilai ekspor. Nilai ekspor itu dapat dari mana? Dari pemberitahuan ekspor barang by Ian Friedberg. Nah, untuk dapat nilai impornya sendiri, kalian ada rumusnya. CIF tambah bea masuk tambah pungutan pabean lainnya. C itu dari cost, I itu insurance, F itu freight. Biasanya karena kita impor barang, si CIF ini tuh mata uang asing. Jadi kalian harus convert ke rupiah. Nah, convertnya itu bukan pakai konversi dari BI, tapi dari Kementerian Keuangan. Untuk yang kedua ada pembelian ditunjuk. Pembelian ditunjuk itu sama aja. Bisa scroll tolong, thank you. Kalau misalnya pembelian ditunjuk itu ada di beberapa contohnya. Itu yang pertama ada bendahara pemerintah, pengeluaran sama KPA. Kalau itu tuh khusus untuk melakukan pembelian barang dengan syarat pembelian barang tersebut tuh belum masuk PPN sebesar lebih dari 2 juta. Itu tuh dikalinya 1,5% dari harga pembelian. Nah, yang kedua ada badan usaha tertentu, baik badan usaha milik negara, hasil restrukturisasi ataupun badan usaha milik BUMN. Itu tuh khusus pembelian barang di atas 20 juta dan belum termasuk PPN. Biasanya itu dikalinya 1,5% dari harga pembelian. Untuk yang ketiga ada badan usaha industri, itu khusus eksportir bahan-bahan hasil bumi, contohnya kehutanan, perkebunan, pertanian, dan peternakan perikanan yang belum terkena proses manufaktur. Jadi benar-benar belum kena proses pabrik sama sekali, itu dikaliin 0,25% dari harga pembelian. Untuk industri atau BU, badan usaha, itu tuh untuk pembelian mineral dan bantuan dari badan atau orang pribadi yang memiliki izin usaha tambang. Nah, itu dikali 1,5% dari harga pembelian. Untuk yang terakhir, ada penjualan yang ditunjuk. Kalau penjualan yang ditunjuk itu tuh ada beberapa bidang usaha yang pengecualian, beberapa bidang. Contohnya semen, kertas baju, otomotif, farmasi. Itu tuh hasil produksi yang dijual ke distributor dalam negara. Kalian bisa lihat sendiri, itu persenannya udah aku masukin. Untuk ATPN, APM, dan importin umum kendaraan bermotor. Itu untuk penjualan kendaraan bermotor dalam negeri di Indonesia. Ini dikali 0,45% dari DPP PPN. DPP PPN itu kalian bisa tadi udah dijelasin oleh Valencia sebelumnya di atas. Kalau misalnya yang selanjutnya ada produsen atau importir, BBM, BBG, dan pelumas. Kalau BBM itu kan minyak ya, itu tuh di mana milik BUMN. Kalau misalnya si BBM ini dijual ke BUMN lagi Pertamina, itu dikali 0,25% kali penjualan dan sifatnya final. Nah, kalau BBM yang dijual ke selain BUMN, mau ke SPBU lain atau pihak lain, contohnya Shell gitu-gitu, itu dikali 0,3% dari penjualan dan bersifat final juga. Kalau bahan bakar gas itu sama-sama dikali 0,3% dari penjualan, mau dijual ke agen atau enggak. Tapi perbedaannya cuma kalau misalnya kita dijual ke agen official gitu, itu tarifnya tarif final. Sedangkan kalau misalnya ke penyalur lain gitu, kayak toko-toko kecil, itu tarifnya tarif tidak final. Kalau misalnya pelumas itu 0,3% dari harga penjualan, tapi sifatnya non final.
Untuk yang ada satu barang-barang sangat mewah, itu tuh di mana kita bakal dipungut kalau misalnya udah ada surat perintah pengeluaran barang. Yang itu tuh ada barang sangat mewah. Barang sangat mewah itu dibagi lagi, diklasifikasiin lagi. Ada barang sangat mewah yang pertama itu ada rumah sama tanah yang harga jualnya lebih dari 30 meter dan luas bangunannya lebih dari 400 meter kubik. Itu tuh dikali 1% kali harga jual. Terus kalau misalnya apartemen dan kondominium juga itu dengan ketentuannya dikali 1%. Kendaraan roda 4 dengan ketentuan itu 5% dari harga jual, dan kendaraan lainnya, kapal pesiar, yacht, pesawat terbang itu dikali 5%. Kalian tuh bisa baca sendiri notes-nya. Dan di pengecualiannya gitu-gitu kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya bisa lanjutin ke kalian siap. Kita lanjut ke PPh pasal 23. Di sini untuk PPh pasal 23 itu pemotongnya ini, kalian bisa baca sendiri. Terus untuk tarif pajak PPh pasal 23 itu ada 2. 15% itu tuh khusus bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan. Untuk yang 2%-nya sendiri, sewa harta, jasa teknik, konsultan manajemen, konstruksi, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau misalkan nggak punya NPWP gimana sih? Itu dikenain 100% tarif lebih tinggi. Beda sama yang PPh pasal 21. Kalau itu kan 20%, dikenain 20% doang. Ini dikenainnya 100% tarif lebih tinggi. Untuk dividennya sendiri, kalau misalkan dividen dari dalam negeri, itu diterimanya sama WP Badan Dalam Negeri, itu BOP. Kalau misalkan diterimanya sama wajib pajak orang pribadi dalam negeri, tapi kalau misalkan sama dia nggak diinvest lagi, itu kena PPh pasal 4 ayat 2, dikenain 10%. Terus untuk dividen yang diterima WP luar negeri, itu kena PPh pasal 26, 20%. Itu mengacu pada P3B. Yang bukan objek pajak, ini kalian bisa baca untuk bunga. Bunga itu termasuk premium, diskonto, dan juga imbalan, tapi tidak berhubungan dengan bank atau jasa keuangan lainnya. Di sini pemotong pajaknya itu perusahaan yang membayar bunganya menurut pasal 23 itu dipotong 15%. Tapi kalau misalkan bayarnya ke bank, itu nggak ada pemotongan pajak, tapi bank tetap jadi wajib pajak. Terus untuk pembayar bunga oleh bank, itu dipotong 20% karena terkena PPh pasal 4 ayat 2. Pengecualian bunganya ada di sini. Kalian bisa baca. Untuk royalti selanjutnya, royalti itu dibagi jadi 2. Kalau misalkan PPh pasal 23, itu kalian kena 15%, tapi itu wajib untuk orang pribadi dan badan dalam negeri. Tapi kalau misalkan PPh pasal 26, itu kenanya 20%. 20% itu untuk orang pribadi dan badan luar negeri. Di sini lanjut ke hadiah dan penghargaan. Untuk hadiah dan penghargaan itu kayak bonus atau sejenis dengan lainnya yang telah dipotong PPh sesuai dengan pasal 21 ayat 1. Kalau misalkan yang menerima hadiahnya itu OP dalam negeri tertulis di PPh pasal 21 itu kena tarif pasal 17 yang tadi udah dibilangin dari awal. Terus kalau misalkan badan dalam negeri itu PPh pasal 23 sebesar 15%. Kalau OP dan badan luar negeri itu PPh pasal 26, dan yang terakhir kalau misalkan hadiahnya itu undian. Kalau undian itu kenanya PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 25%. Oke, lanjut di sini untuk yang sewa harta. Kalau sewa harta kayak sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta. Di sini dibagi jadi 2. Kalau sewa tanah dan bangunan itu diatur sama PPh pasal 4 ayat 2. Nanti dikenain tarifnya itu 10%. Sedangkan kalau misalkan sewa harta selain tanah dan bangunan diatur dalam PPh pasal 23 sebesar 2%. Lalu untuk jasanya sendiri di sini kayak imbalan atau sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, dan jasa lainnya selain jasa yang dipotong sama PPh pasal 21. Kalau misalkan orang pribadi dalam negeri di sini kenanya PPh pasal 21, kalau badan dalam negeri dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Kalau misalkan OP dan badan luar negeri itu PPh pasal 26 sebesar 20%. Di sini untuk jasa lain selain catering atau selain jasa catering itu dikenain 2% dari jumlah bruto. Itu belum termasuk PPN. Kalau misalkan selain jasa catering itu juga sama, 2% dikali jumlah bruto, tapi hanya pembayaran atas jasanya aja,
Untuk jasa lainnya, kalian bisa lihat di sini. Yang bukan objek pajak, nanti aku bakal jelasin. Tata cara kalian bisa lihat. Lalu, oke. Untuk PPh pasal 4 ayat 2-nya boleh dilanjutin sama Nisha. Oke, balik lagi ke aku buat ngebahas PPh pasal 4 ayat 2. Nah, kalau PPh pasal 4 ayat 2 itu bersifat final. Pengertian finalnya bisa kalian baca sendiri dari modul yang nanti bakal dikasih. Aku cuma bahas bagian macam-macam PPh final UU PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama itu ada bunga deposito, tabungan, diskon SBI, dan jasa giro. Nah, pengertiannya juga kalian bisa baca sendiri. Tarifnya itu 20% dikali penghasilan bruto atau berdasarkan tarif P3B untuk WPLN. WPLN itu tadi masuk ke PPh 26 sama tarifnya 20%. Nah, kalau misalnya penghasilan bruto itu, berarti itu nggak termasuk PPN sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian dikasih nanti soalnya ada PPN-nya, kalian bisa kaliin dulu buat nentuin penghasilan brutonya dengan cara dibagi maksudnya dengan cara nominal yang tadi ada PPN itu dibagi 1,1 atau 110% per 100. Nanti kalian dapat penghasilan brutonya. Nah, pengecualiannya itu kalian bisa baca sendiri. Di sini RS dan RSS itu adalah rumah susun dan rumah susun sederhana. Yang kedua, ada penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Kalau pemotong pajaknya itu penyelenggara Bursa Efeknya sendiri, di sini dibagi jadi dua, ada saham milik sendiri sama saham Balsko. Nah, di sini tuh ada saham sendiri sama bukan saham sendiri. Kalau misalnya kita saham sendiri itu berarti kita membeli atas nama kita sendiri. Tarifnya tuh 0,1% dikali nilai transaksi penjualan, ditambah 0,5% dikali nilai pasar saham pada saat IPO perusahaan itu berlangsung. Nah, kalau misalnya bukan saham sendiri itu gimana? Kalau bukan saham sendiri itu kayak kalian jadi perantara buat orang lain. Itu tuh tarifnya 0,1% dari nilai transaksi penjualan. Nah, yang selanjutnya ada bunga atau diskonto obligasi dan surat berharga negara. Obligasi dan bunga obligasi sendiri, kalian bisa baca dari modul yang nanti dikasih, pemotongnya juga nanti bisa dikasih. Yang aku mau garis bawah di sini cuma tarifnya. Untuk WPDN dan BUT yang itu tarifnya 20% kali bunga atau diskonto yang akan dipilih. Kalau WPLN selain BUT itu jatuhnya lebih murah, tarifnya 10% dikali bunga atau diskonto yang ada. Selanjutnya ada bunga simpanan koperasi yang diterima oleh WPOP orang pribadi. Itu kalau di koperasi itu kalau bunga yang diterima dari koperasi itu pemotongnya dari koperasinya sendiri waktu di pembayaran. Nah, ini dibagi jadi dua. Kalau misalnya bunga kalian di bawah 240.000 per bulannya, tarifnya itu 0%. Jadi, kalau misalnya kalian dapat 100, berarti 100% dikali 0% aja. Nah, kalau misalnya bunganya di atas 240.000 per hari, itu kalian dikaliin 10%. Nah, selanjutnya ada hadiah undian. Hadiah undian itu beda sama penghargaan. Kalau penghargaan itu berarti kita achieve something karena ada hard work. Kalau misalnya hadiah undian itu benar-benar tanpa usaha dan dapatnya for free. Itu tuh jika tarifnya ada 25% dari penghasilan bruto. Yang pemotongnya adalah pemberi hadiahnya itu sendiri. Nah, kalau misalnya pengalihan hak atas tanah dan bangunan dibagi jadi 3 bagian. Kalau misalnya si hak tanah dan bangunan itu akan dibentuk menjadi rumah susun atau rumah susun sederhana, itu bakal tarifnya 2,5% dari nilai yang sesungguhnya. Kalau misalnya 1%, maaf. Kalau misalnya selain dari untuk rumah susun dan rumah susun sederhana itu baru dikali 2,5% dari nilai yang seharusnya diterima lelang. Nah, kalau misalnya kita punya tanah, terus kita bakal dikasih tanah itu bakal kita alihin buat BUMN, BUMD atau untuk pembangunan kepentingan umum negara, itu tarifnya 0% dari nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Nah, selanjutnya ada penghasilan atas usaha jasa konstruksi yang dibagi jadi 3 bagian. Ada jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi, dan konstruksi. Kalau misalnya untuk jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi dan konstruksi itu nominalnya sama. Kalau misalnya kalian punya sertifikat badan usaha kecil untuk perorangan, itu kalian kali 2,65%.
Kalau misalnya nggak ada, itu kalian kali 4%. Kalau misalnya untuk jasa pekerjaan konstruksi aja, itu beda tarifnya. Walaupun kita punya sertifikat badan usaha, itu dikalinya lebih kecil, yaitu 1,75%. Kalau misalnya nggak punya sertifikat badan usaha, itu kali 4%. Kalau misalnya bukan kedua penyedia jasa pekerjaan konstruksi di atas, itu bisa kali 2,65%. Nah, kalau misalnya selanjutnya ada penghasilan atau sewa tanah dan bangunan. Kalau misalnya penghasilan atau sewa tanah dan bangunan itu termasuk tanah, rumah susun, apartemen, dan bidang lainnya. Tarifnya tuh 10% dari BPP-nya dan bersifat final. Untuk sewa harta tanah dan bangunan, sewa tanah dan bangunan itu PPh-nya bersifat final dikali 10% dari bruto. Kalau misalnya harta lainnya selain sewa tanah dan bangunan, kayak contohnya mobil gitu-gitu, kalian termasuknya ke PPh pasal 23 dikali 2% dari harga bruto. Kalau misalnya selanjutnya ada dividen yang diterima OP. Kalau dividen itu dividen yang diterima dari perusahaan dalam negeri, baik perorangan maupun perusahaan. Tarifnya itu 10% dari dividen yang akan diterima, dan pemotongnya itu ada pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Itu contohnya kayak perantara gitu. Untuk NPPN bisa dilanjut oleh Valencia. Oke, kita lanjut ke NPPN. NPPN itu apa sih? NPPN itu norma penghitungan penghasilan neto. Di sini kalian hafal ini gampang aja. Kalau misalkan wajib pembukuan itu khusus yang peredaran brutonya itu 4,8 M. Itu peredaran brutonya yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kalau misalkan pencatatan, itu tuh yang melakukan kegiatan usaha atau yang melakukan pekerjaan bebas, tapi peredaran brutonya itu kurang dari 4,8 M. Bedanya kalian harus perhatiin di sini yang untuk pencatatan PP 23 tahun 2018 itu kurang dari sama dengan 4,8 M. Sedangkan Per 17 itu kurang dari 4,8 M. Oke, WP badan yang berada di Indonesia itu WP itu wajib pembukuan, tapi punya jangka waktunya buat pakai PP 23 tahun 2018. Syaratnya itu omsetnya kurang dari 4,8 M. Untuk syarat memakai MPPN, untuk syaratnya itu WP orang pribadi, mempunyai pekerjaan bebas, peredaran bruto dalam 1 tahunnya itu kurang dari 4,8 M, itu termasuknya pencatatan, lalu memberitahukan ke DJP paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Itu berarti maksimalnya itu 31 Maret. Itu udah harus dikasih tahu pakai NPPN setiap tahunnya. Tapi kalau misalkan udah lebih dari itu dianggapnya pembukuan. Oke, untuk penghasilan neto menggunakan PPN. Di sini ada 3 lampiran. Yang lampiran pertama, lampiran kedua, sama lampiran ketiga. Di sini kalau misalkan si wajib pajaknya itu nggak mau ngasih lihat hasil pembukuannya, berarti nanti masuknya itu ke lampiran 1 yang ada di atas tadi. Kalau misalkan tapi lampirannya sendiri itu nanti bakal dikasih tahu di soal. Jadi tarifnya nanti bakal dikasih tahu di soal, lampiran 1 berapa persen, lampiran 2 berapa persen. Itu udah pasti dikasih tahu di soal. Lalu untuk persentase NPPN-nya sendiri, di sini dibagi jadi 2. Ada jasa akuntansi, pembukuan, dan pemeriksa, sama konsultasi pajak. Di sini flat, dia bakal dapat 50% di 10 ibu kota provinsi lainnya, dan daerah lainnya. Tapi kalau misalkan jasa kesehatan hewan, termasuk dokter hewan, itu beda, ada 30%, 27,5%, sama 25%. Untuk 10 ibu kota provinsinya, kalian bisa baca di sini. Lalu, cara perhitungan PPh UMK. Cara perhitungannya itu, ini khusus yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 M. Oh, yang tadi yang aku jelasin, ada jangka waktu memakai PP 23 tahun 2018. Itu tuh ada jangka waktunya. Kalau misalkan orang pribadi di sini ada 7 tahun, lalu untuk badan usaha, kalau misalkan PT itu 3 tahun. CV, firma, koperasi itu maksimal 4 tahun. Tapi kalau misalkan dalam waktu berjalan, peredaran brutonya itu udah lebih dari 4,8 M. Itu gimana sih? Wajib pajaknya tetap kena PPh final 0,5% sampai akhir tahun doang. Akhir tahun itu doang. Tapi untuk tahun selanjutnya, itu bakal dikenain tarif umum. Tarif umumnya itu tergantung. Itu ada PPh pasal 22, 23, 26, bahkan 21.
Untuk subjek pajak orang pribadi itu ada ketentuannya yang punya kegiatan usaha, bukan kayak pegawai, karyawan, atau pekerjaan bebas. Maksudnya kegiatan usaha itu yang kayak gimana sih? Kayak dagang, jasa manufaktur. Lalu untuk badan usahanya sendiri, yang tadi aku udah jelasin, ada PT, CV, firma, dan koperasi. Untuk objek pajaknya sendiri ada ini, yang bukan objek pajaknya ini. Oke, ini udah beres. Oh, sama ini. Yang bagian pelunasan pajak itu dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut terhadap wajib pajak yang memiliki surat keterangan. Maksudnya surat keterangan itu apa sih? Kalau misalkan WP udah dikenain PPh final sesuai PPh. Sesuai PP 23 tahun 2018 itu dipungut 0,5%. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke hitungannya aja kali ya. Sebentar. Kalian kalau misalkan udah kerjain modulnya, mungkin kita bahas aja dulu ya. Yang pertama, di sini. Ini statusnya apa sih? Yang pertama, namanya Andi, kedudukannya di Palembang. Keterangannya, tinggal dan bekerja di kota kelahiran di Palembang. Ini dia udah tinggal sama bekerja di Palembang. Berarti SPDN itu berarti dia di dalam negeri. Soalnya kan dia udah tinggal di Indonesia itu dari lahir kan. Berarti SPDN OP. Lalu yang kedua, Amir, kedudukannya Makassar. Dia udah pindah ke London untuk menempuh pendidikan S3 selama 3 tahun dengan beasiswa. Di sini itu tetap aja, walaupun dengan beasiswa, tapi dihitungnya itu SPDN OP. Lalu yang ketiga, Richard, kedudukannya UK. Berada dan bekerja di Indonesia antara 1 Juli 2018 sampai 8 Desember 2018. Kalau ini tuh udah lebih dari 183 hari. Belum lebih dari 183 hari, jadi masuknya SPLN OP. Lalu di sini yang nomor 4, Alfi, dari Bandung sejak 10 Januari. Dia udah meninggalkan Indonesia. Lalu tidak lagi mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Di sini itu dia bukan subjek pajak. Kenapa? Soalnya dia udah nggak menerima penghasilan sama sekali dari Indonesia. Terus selanjutnya John Smith dari Washington DC. Dia pemilik saham satu perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Ini masuknya SPLN. Soalnya dia kedudukannya itu Washington DC. Jadi SPLN OP. Lalu yang selanjutnya ada PT Nusa. Dia kedudukannya Jakarta. Saham sebagian besar dimiliki oleh WNA. Nah, ini saham sebagian besar dimiliki oleh WNA. Berarti ini masuknya SPDN Badan. Lalu yang selanjutnya PT Buana. Kedudukannya Medan. Di sini berkedudukannya di Indonesia. Namun seluruh penghasilannya bersumber dari investasi di luar negeri. Ini SPDN Badan. Lalu di sini Thomas, kedudukannya Melbourne, berasalnya dari Melbourne, tapi bekerjanya di Singapura. Ini bukan subjek pajak, soalnya nggak ada hubungannya sama Indonesia sama sekali. Lalu selanjutnya ada Leach & Co, yaitu dari Berlin. Memiliki investasi atas perusahaan di Indonesia. Ini masuknya SPLN Badan. Lalu yang terakhir itu ada Citibank, berkedudukannya di New York. Memiliki kantor cabang yang bertempat usaha di Bandung. Itu SPLN BUT. Oke, kita masuk ke latihan 1.1. Di sini kalian pasti udah baca soalnya ya. Jadi lanjut aja. Oke, yang A, PPh pasal 21 edition itu berapa? Kita hitung dulu penghasilan bruto. Di sini itu sama sekali nggak ada kayak tunjangan. Jadi kita masukin aja langsung gaji sebulan. Gaji sebulannya di sini dikasih tahu dia 7.500.000 per bulan. Jadi kita langsung masukin. Terus ingat, kalau misalkan PPh 21 pasti ditanya ada biaya jabatan. Biaya jabatannya itu 5%. 5% dari penghasilan bruto. Nanti dapat 375.000. Lalu di sini ada dia bilang membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Nah, di sini berarti tulis 100.000. Nanti pengurangannya totalnya 475.000. Lalu untuk penghasilan neto sebulannya, nanti kalian tinggal kurangin 7.500.000 dikurangin pengurangannya. Nanti dapat 7.025.000. Itu sebulan. Tapi ingat, kita harus kaliin 12 bulan, jadi setahun. Kalau setahun jadi 84.300.000. Untuk PTKP-nya sendiri, di sini Edison menikah, tapi belum mempunyai anak. Berarti PTKP-nya itu K0. Kalau K0, jangan lupa Edison itu orang pribadi sebesar 54 juta
lalu dia ada status kawin. 4.500.000. Dia nggak punya tanggungan, soalnya belum punya anak. Jadi totalnya 58.500.000. Jadi penghasilan kena pajaknya itu kena 25.800.000 itu didapat dari penghasilan neto setahun dikurangin sama PTKP 58.500.000. Nanti dapat sekian. Jadi untuk penghasilannya sendiri yang tadi pakai tarif pasal 17 5%. Soalnya masih kurang dari 50 juta. Nanti dapat sekian. Jadi PPh pasal 21 terutang itu nanti tadi udah dapat nanti, tapi ini tuh ingat ini masih 1 tahun. Kalau misalkan ditanyanya sebulan, berarti dia dapatnya 107.500 itu tinggal dibagi 12 saja. Lalu untuk take home pay-nya sendiri, ini ada rumusnya. Gaji pokok dikurangin PPh pasal 21 dikurangin iuran pensiun. Jadi take home pay-nya nanti dapat sekian. Lalu untuk yang soal kedua, kalau misalkan dianya PT Bahagia memberi tunjangan pajak sebesar 100.000 per bulan. Kalau misalkan ada yang ditunjang, berarti PPh 21-nya kan tadi kita udah hitung ya 107.500. Lalu perusahaan membayarkan PPh pasal 21 edition. Berarti itu tinggal dikurangin aja. 7.500.000 dikurangin 100.000. Nanti dapat 7.400.000. Terus kita hitung kayak yang tadi, cuman bedanya itu ada tunjangan pajaknya. Sini nanti penghasilan brutonya nanti dapat 7.600.000. Terus untuk pengurangannya masih sama, cuman bedanya dari biaya jabatannya. Soalnya ini kan berubah ya. Terus PTKP-nya masih sama, nanti penghasilan kena pajaknya nanti dapat sekian. Nah, tapi ini ingat masih di bawah 50 juta, berarti kena tarifnya 5% aja. Dapat nanti pajak terutangnya 1.347.000. Tapi ingat itu masih 1 tahun, nanti tinggal dibagi 12, nanti dapat PPh pasal 21 sebulannya 112.250. Untuk take home pay-nya, kalau misalkan ada tunjangan, ingat di sini harus ditambah. Kalau misalkan nggak ada tunjangan, ya kalian nggak usah masukin. Nanti tinggal dikurangin aja sama PPh pasal 21 sama iuran pensiun. Di sini 7.500.000 sama tunjangan 100.000. Yang tadi sebenarnya udah dihitung. Terus 100.000 sama 112.250. Nanti dapat sekian. Oke, kita lanjut ke latihan 1.2. Kalian pasti udah baca soalnya juga. Di sini dia kasih tahu gaji pokoknya itu 15 juta. Kita langsung masukin. Terus ada premi. Preminya itu ada 0,50% sama 0,30%. Jadi itu dapat dari 0,5% dikali gaji sebulannya. Nanti dapat 75.000, 45.000, nanti dapat penghasilan brutonya sekian. Lalu untuk biaya jabatannya sendiri, yang tadi aku bilang, ini tuh maksimalnya 500.000. Tapi ini ternyata kita dapatnya 756.000. Tapi tetap kita masukinnya 500.000 aja di sini. Lalu ada iuran jaminan 150.000, nanti pengurangannya dapat 650.000. Nanti kita dapat penghasilan neto sebulan, terus ini penghasilan neto setahun. Nah, kalian harus hati-hati baca soalnya. Baru menjadi pegawai tetap sejak 1 Juli 2018. Berarti itu bukan yang disetahunkan, ini yang tidak disetahunkan. Jadi cuman dikali 6 bulan aja, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Cuma 6 bulan doang. Untuk PTKP-nya itu K3. Dia bilang dia udah menikah dan mempunyai 1 anak. Dan menanggung ayah dan ibunya yang sudah tidak bekerja, dan 1 orang adik kandungnya. Jadi dia udah punya 1 anak, ayah ibu yang nggak kerja, sama 1 adik kandungnya yang masih sekolah. Totalnya kan 4. Tapi ingat, tanggungan itu maksimal 3. Jadi K3. Di sini 72 juta dapat dari mana sih? 54 juta ditambah 4.500.000 dikali 4. Yang status kawin sama 3 tanggungan. Jadi dapat 72 juta. Penghasilan kena pajaknya dapat sekian. Itu dikurangin yang penghasilan neto dikurangin PTKP. Nanti untuk tarifnya itu tetap dikali 5%. Soalnya masih di bawah 50 juta. Nanti dapat pajaknya 741.000. Jadi pajak terutang bulanannya nanti tinggal dibagi 6 aja, soalnya tidak disetahunkan kan. Untuk take home pay-nya masih sama kayak yang tadi rumusnya. Nanti dapat 14.726.500. Oke, lanjut untuk latihan 1.3. Michelle mulai bekerja pada 1 September 2016. Dia bekerja di Indonesia sampai Agustus 2018 saja.
sama tahun 2016 menerima gaji per bulan 30 juta. Ini masih gampang, gaji sebulan 30 juta. Terus dia nggak ada iuran sama sekali. Jadi kita nggak masukin, biaya jabatannya kita tuh dapat 1.500.000. Tapi ingat, maksimalnya cuma 500.000 doang. Didapat pengurangannya sekian, penghasilan netonya sekian, lalu PTKP-nya. PTKP-nya itu K3, dikasih tahu ini langsung di soal, ada K3. Dapat 72 juta, nanti dapat penghasilan kena pajaknya 282 juta. Lalu untuk dikaliin, di sini 0 sampai 50 juta, dikali 5%, terus ada 50 sampai 250 juta. Kenapa sih nggak ditaruhnya 250 juta aja? Itu nggak boleh. Soalnya rentangnya itu 50 sampai 250 juta, bukan 0 sampai 250 juta. Jadi itu dikali 15%, nanti dapat, terus 250 juta dikurangin 500 juta. Nanti dapat 8 juta di sini. Nanti dapat pajak terutangnya 40.500.000. Jangan lupa nanti dibagi 12, nanti dapat 3.375.000. Oke, ini agak susah, yang ini agak panjang banget, jadi harus diperhatiin. Kalau misalkan ditanya tentang PPh atas THR, itu ada caranya. Itu PPh atas penghasilan teratur plus THR sama dikurangin PPh atas penghasilan teraturnya aja tanpa THR sama sekali. Oke, kita lanjut aja karena kalian udah baca soalnya. Di sini untuk step 1. Step 1 itu PPh atas penghasilan teratur plus THR. Gaji setahunnya itu 114 juta, terus ada premi. Di sini preminya nanti dapat penghasilan teratur setahunnya sekian. Untuk THR-nya tadi dia bilang di soal itu ada 19 juta. Jadi nanti dapat penghasilan bruto setahunnya sekian. Untuk biaya jabatannya di sini 6 juta, tapi waktu kita hitung tuh dapatnya 6.673.400. Kalian harus hati-hati tiap kali baca soal. Dia itu gajinya setahun atau gajinya itu per bulan. Jadi harus hati-hati untuk biaya jabatannya. Jangan sampai kalian tulis 500.000. Lalu di sini ada iuran pensiun, nanti dapat pengurangan, nanti dapat penghasilan neto setahun sekian. Untuk PTKP-nya itu K0, dia udah kasih tahu di atas. Nanti dapat penghasilan kena pajaknya sekian. Nah, di sini kena tarif pasal 17. 0 sampai 50 juta nanti dapat sekian, lalu selanjutnya nanti ini sisanya 16.328.000. Nanti dapat 2.449.200. Untuk PPh pasal 21 terutangnya dapat 4 juta sekian. Tapi dia tuh di soal dikasih tahu dia nggak punya NPWP. Ingat, kalau misalnya nggak punya NPWP, dikenainnya itu 120%. Kalau yang tadi aku jelasin kan itu kena 20% kan. Tapi kalau misalkan nanti pas perhitungannya itu dikali 120%. Soalnya lebih tinggi. Jadi nanti dapat sekian. Lalu kita lanjut ke step 2. Kalau step 2 itu bedanya yang tadi ada THR, yang ini nggak ada. Jadi tinggal langsung dihitung aja ini tanpa THR, nanti dapat sekian. Nanti kita langsung ke step 3. Step 3 itu nanti tinggal dikurangin aja dari yang hasil yang tadi. Yang ini 5.900.000 sekian sama 2.800.000 sekian. Nanti dapat PPh atas THR-nya sekian. Untuk perhitungan take home pay-nya, kalau semisalnya ditanya THP bulanan, bulan di mana yang nggak nerima THR sama sekali, ini kita langsung kurangin aja. Kurangin 9.500.000 dikurangin 30.000, dikurangin 190.000, nanti dapat sekian take home pay-nya. Tapi kalau misalkan di bulan waktu nerima THR, itu gampang. Rumusnya itu masih sama di sampai situ. Tapi jangan lupa ditambahin sama THR 2 kali gaji, 19 juta. Sama pajak atas THR-nya nanti dikurangin yang udah didapat di step 3 ini. Nanti dapat 24 juta. Oke, untuk yang terakhir di sini ada latihan 1.5. Ini tentang pekerja yang harian. Dia bilang dia kerja selama 12 hari, nerima upah harian sebesar 450.000. Upah seharinya itu 450.000, terus dikurangin batas upah harian tidak dilakukan pemotongan pajak. Dikurangin lagi 450.000 yang tadi aku udah jelasin. Jadi dapat 0. Terus, tapi kalau misalkan penghasilan kumulatifnya udah lebih dari 4.500.000, itu tuh udah dikenain PPh 21. Di sini ada caranya.
upah sampai dengan hari ke-11. Berarti 450.000 dikali 11 hari itu nanti dapat 4.950.000. Untuk PPKP yang sebenarnya ada di sini, karena dianya harian, jadi 54 juta dibagi 360.000. Di sini dia nggak dikasih tahu kayak udah kawin atau belum, berarti itu untuk wajib pajak orang pribadinya aja. Dapat 54 juta, nanti dikali 11 hari aja. Terus nanti PKP sampai dengan hari ke-11-nya itu dapat 3.300.000. Lalu untuk PPh 21 hari ke-11 nanti dapat 165.000. Itu PPh 21 ingat yang tarif pasal 17. Nanti dapat PPh pasal 21 yang harus dipotong waktu hari ke-11 itu 165.000. Take home pay-nya kalian tinggal kurangin aja. 450.000 dikurangi 165.000 nanti dapat sekian. Terus kalau misalkan udah hari ke-11, nanti hari ke-12 sih masa hitungnya sepanjang ini lagi sih? Enggak sepanjang itu. Kita langsung hitung aja. Upah seharinya 450.000. PTKP sehari 150.000. Tadi yang 54 juta dikali 360 hari. Kalau yang tadi kan dikali 11 hari ya. Oh ini cuma sehari doang. Terus untuk PKP-nya nanti dapat sekian, 300.000. Terus pajak terutang di hari ke-12 itu dapat 15.000. Kalau misalkan itu tuh dapat dari 300.000 dikali 5%, dapat 15.000. Take home pay-nya tetap kayak gini. Jadi total pajak yang dibayar sampai hari ke-12 itu berapa sih? Tadi 165.000 ditambah 15.000. Itu. Oh, ini sama yang terakhir. Aku lupa, dia dapat honor syuting iklan 20 juta. Itulah pasal 21 terutang Salya. Di sini dia itu bukan pegawai dan juga tidak berkesinambungan. Maksudnya tidak berkesinambungan itu apa sih yang tadi aku jelasin? Dia cuma ngasih jasa itu sekali aja. Jadi penghasilan bruto 20 juta dikenain DPP 50%. Nanti dapat pajak terutangnya 500.000. Ini kena tarif pasal 17. Oke, kita lanjut ke PPh 22. Pasal 22. Mungkin boleh dilanjut sama Michelle. Oke, buat PPh pasal 22, ini kan cuma ada soal dan pastinya ada masuk modul, kalian ada baca soal juga, jadi cuma bahas aja ya. Rumusnya itu yang tadi aku bilang yang sebelumnya C plus I plus F, terus di-convert, baru ditambah ke biaya masuk lain. Biaya masuk sama biaya pabean lainnya. Nah, kalau misalnya di sini ada PPN tuh nanti biasanya si PPN itu masuk ke bagian akuntansinya, jadi nggak ada perhitungan sama sekali di rumus sebelah sini. Nah, kalau misalnya ini contohnya dia membeli mesin 2 buah mesin dari Korea seharga 30.000 won kan. Terus dari gitu ada insurance sama freight-nya sendiri. Kalian masukin tuh, dihitung juga kan dibayar 3,5%. Jadi kayak si 30% itu dikali 3%, jadi 900 won. Terus udah gitu si 30.000-nya dikali 5% buat freight-nya. Terus udah gitu nanti 30.000 ditambah 900 ditambah 1.500 ditotalin kan. Jadi itu CIF-nya 32.400. Terus di-convert ke rupiahnya yang kursnya itu tadi udah disebutin 7.500. 7.500 dikali 32.400 itu jadi 243 juta. Terus di sini tuh di soalnya masuk ada tulisan juga biaya masuknya sebesar 700.000. Jadi nanti CIF yang udah di-convert itu kalian tambahin ke biaya masuknya, terus ditambahin lagi apakah ada pungut tambahannya, tapi kan nggak ada di soalnya. Jadi totalnya semua itu adalah 243.700 juta. Nah, di soalnya juga nggak diketahui kan kita punya API, si PT Valencia ini punya API atau enggak. Jadi kalau menurut aku cara amannya kita kaliin aja ada API atau nggak ada API. Nah, itu kan berarti 243.700 dikali 2,5% itu jadi 6.925.000 itu kalau punya API. Kalau misalnya nggak ada API dikali 7,5% jadinya 18.277.500. Nah, kalau misalnya untuk penulisan akuntansinya itu yang pertama ada kita membeli sebuah mesin kan seharga totalnya 243 juta itu termasuk dengan semua insurance sama freight-nya. Terus PPh pasal 22-nya itu kita sebutnya prepaid tax card.
itu seharga 6.092.500 itu kalau misalnya punya API. Terus fat in itu adalah PPN. Soalnya kan soalnya itu PPN 10% yang tidak bisa dikreditkan. 24.300.000 itu dapat dari mana? Kalian itu tinggal kaliin aja 10% dikali mesinnya, di 24.300.000. Kalau misalnya bank itu adalah total akumulasi dari 3 itu semua. Nah, kalau untuk di latihan 2,2 itu sama aja, cuman bedanya si bea masuknya berupa persentase. Kalau persentase itu sama aja, kalian tinggal kaliin 15% dari 56 juta. 56 juta itu kalian dapat lagi caranya dari penjumlahan yang tadi itu. Untuk PPH 23. Untuk PPH 23. Oke, untuk PPH 23 aku nggak akan bahas semua, aku cuma bahas beberapa aja. Yang contohnya untuk bunga ya. Kalau bunga itu yang aku bahas nomor 1 aja yang pada tanggal 3 Januari itu. Nah, kalau bunga kan tadi tarifnya 15% ya. Terus udah gitu bunga obligasinya di soal juga 50 juta. Itu caranya cukup gampang. Tinggal kalian kaliin aja 50 juta itu dikali 15%. Jadi dapat 7,5 juta. Nah, pemotong pajaknya itu PT Sejahtera. Kenapa PT Sejahtera? Karena PT Sejahtera itu yang membayarkan. Sedangkan si wajib pajaknya PT Damai Sentosa itu kenapa? Karena dia yang menerima uang dari PT Sejahtera. Jadi yang motong itu selalu yang ngasih uang, yang wajib pajak itu selalu yang menerima uangnya. Oke, itu yang nomor 2 juga sebenarnya sama. Terus kita langsung aja bahas ke royalti. Kalau royalti nih, Ibu Valencia merupakan komposer lagu yang mendapatkan royalti dari PPH ID sebesar 50 juta. Itu berapa PPH 23-nya? Itu sama kayak bunga, itu kalian tinggal kaliin aja 50 juta dari 15% dari 50 juta, itu 7,5 juta. Nah, tapi kalau misalnya di nomor 2 nih, gimana kalau misalnya Ibu Valencia itu adalah seorang WP luar negeri? Berarti kan kalau WP luar negeri mau apapun pekerjaannya, tarifnya selalu sama kan 20% sesuai dengan PPH 26. Jadi kalian bukannya kali 15%, tapi kali ini 20%. 20% kali 50 juta dapatnya 10 juta. Untuk selanjutnya ke hadiah dan penghargaan. Yang hadiah penghargaan nomor 1 itu kan memenangkan kompetisi perusahaan terbaik di tahun 2020 dan memenangkan 75 juta. Ini penghargaan. Penghargaan itu berarti kan sesuatu yang kita dapatkan atas hasil kerja keras kita. Nah, berarti kita harus nyari brutonya dulu. Di sini di soal kan nggak dikasih tahu apakah nggak masuk PPN atau enggak. Tapi kita asumsiin aja kalau misalnya si pendapatan ini udah belum termasuk PPN. Jadi brutonya tetap 75 juta, terus dikaliin 15% untuk tarifnya, jadi dapatlah 11.250. Nah, WP itu menerima uang tuh hasil minus dari PPH 23. Jadi bruto dikurangin PPH 23 yang udah kita dapat. Itu dapat 63.750. Nah, kalau misalnya kedua, Michael menerima undian sebesar 100 juta. Nah, kalau undian berarti kan kalian nggak usaha apa-apa kan, tinggal dapat doang uangnya. Jadi kalian tarifnya beda sama tadi penghargaan. Itu 25%. Jadi 100 juta kali 25% itu 25 juta. Uang yang diterima sama Michael itu di 100 juta yang brutonya dikurangin PPH pasal 4 ayat 2-nya. Itu 25 juta. Jadi si Michael ini menerima 75 juta. Untuk yang sewa harta, aku langsung bahas nomor 2 aja ya. Yang menyewa mesin PTB sebesar 165 juta termasuk PPN. Kalau misalnya ada PPN, berarti kan kita harus kaliin dulu tuh si PPN ini, PPN-nya sama dibagi dulu PPN 1,1 buat nentuin brutonya. Nah, berarti kan 165 juta dibagi 1,1. Atau enggak kalau misalnya kalian bingung 1,1 itu dari mana, itu 110% dibagi 100%. Nah, jadilah dapat penghasilan brutonya 150 juta kan.
Terus PPh 23-nya itu kalian kaliin 2% dari penghasilan bruto, which is 3 juta. Nah, kalau misalnya untuk penerimaan uangnya itu dari bruto, kalian tambahin dulu sama nominal PPN-nya, jadi kan 165 juta, baru dikurang ke PPh 23-nya, jadi 162 juta. Untuk jasa konsultan itu, yang nomor 1 kan dia jasa konsultan 50 juta termasuk PPN. Nah, kalau misalnya untuk jasa ini PPN tuh harusnya nggak terlalu gimana-gimanain banget, jadi kalian langsung kali aja ke 2% itu nggak apa-apa. Jadi PPh 23-nya dari PT Karya Makmur itu 1 juta. Maaf, PT Indoraya. Terus kalau misalnya yang kedua itu 100 juta juga, tapi si PTC ini nggak punya NPWP. Nah, kalau misalnya nggak punya NPWP tuh nanti kalian bisa baca di modulnya itu bakal dikaliin 100% lagi. Jadi kalian 200% dikali 2% dikali 1 juta. 200%-nya itu dikarenakan kita nggak punya NPWP ya. Jadi dapatnya 4 juta. Untuk NPPN langsung dibahas sama Valencia. Oke, untuk yang latihan 4.1 di sini Tuan Am merupakan konsultan pajak. Di sini dia TK-nya itu 0. Peredaran bruto 2021-nya itu 1M. Persentase NPPN-nya 50%. Ingat yang tadi aku bilang, persentase NPPN itu bakal dikasih tahu di soal. Itu kenapa aku bisa yakin, soalnya dari dosennya sendiri bilangnya kayak gitu, dia bakal kasih taunya di soal. Jadi kalian nggak usah kayak takut itu NPPN-nya tahu dari mana. Untuk penghasilan netonya sendiri, itu penghasilan bruto dikali NPPN. Jadi 1M dikali 50%. Nanti dapat penghasilan netonya 500 juta. Untuk PTKP-nya di sini dia TK 0. Jadi untuk diri sendiri aja, soalnya dia nggak kawin, terus nggak ada tanggungan sama sekali. Jadi 54 juta aja. Untuk PKP-nya nanti tinggal kurangin aja penghasilan neto, dikurangin PTKP untuk diri sendiri. Jadi dapat 446 juta. Khusus kalau MPPN itu pakai pencatatan, jadi cukup tahu peredaran brutonya aja. Itu kalau misalkan yang dikurang dari 4,8M. Lalu untuk latihan 4.2. Di sini Tuan Amir berstatus kawin dan mempunyai 3 anak. Jadi di sini PTKP-nya itu K3. Untuk yang selanjutnya pasti kalian udah baca. Ini untuk persentase NPPN-nya. Yang tadi aku udah bilang, dia pasti kasih tahu. Tuan Amir itu WPOP. Terus tadi udah dilihat, di sini cuma 650 juta sama 2M. Jadi itu kurang dari 4,8M. Soalnya totalnya cuma 2,65M. Terus udah mengajukan NPPN dari 30 Maret. Jadi dia nggak melebihi 31 Maret yang tadi aku bilang. Jadi kita langsung aja penghasilan netonya. Profesi aktor, tadi itu 650 juta dikali 50%, nanti dapat 325 juta. Terus di sini jasa kantor akuntan publik, 2M dikali 50%. Dapat 1M. Untuk jumlah penghasilan netonya nanti dapat sekian. Terus tadi PTKP-nya, dia K3. Soalnya dia udah kawin dan punya 3 anak. Pas K3. Jadi nanti dapat totalnya 72 juta. Nanti PKP-nya tinggal kurangin aja penghasilan neto, dikurangin PTKP, dapat PKP-nya. Sekian. Nanti udah kayak gitu langsung pakai tarif pasal 17. 5% dikali 50 juta, terus 15% kali 200 juta, terus sekian, terus nanti dapat 30% dikali 753 juta. Nanti dapat 225, nanti total jumlah PPh terutangnya itu 320.900.000. Oke, kita lanjut ke latihan 4.3. Di sini CVJK mempunyai usaha penjualan gerabah dan terdaftar sebagai WP pada tanggal 4 Agustus 2020. Peredaran brutonya sebagai berikut. Nah, di sini CVJK itu dikenain PPh final 0,5%. Tapi ingat kalau misalnya CV itu maksimal 4 tahun doang. Kalau misalkan kena PP 23 tahun 2018, itu cuman jangka waktunya 4 tahun doang. Jadi cuman dari 2020, 2021, 2022, sama 2023. Totalnya segitu.
Terus untuk tahun 2024 sampai seterusnya itu kenanya pasal 17 tarif umumnya. Oke, ini lanjut ke latihan 4.4. Tuan Dedrik mempunyai usaha restoran dan dikenai pajak PPh final 0,5% di tahun 2021. Karena peredaran brutonya pada tahun 2020 itu kurang dari 4,8 M, berarti dia masuknya ke pencatatan. Pada bulan Agustus tahun 2021, peredaran bruto Tuan Dedrik telah mencapai 5 M. Jadi di sini, di akhir tahun 2021 itu tetap kena PPh final 0,5%, tetap pakai PP 23 tahun 2018. Tapi tahun 2022 sampai seterusnya itu dikenain PPh tarif umum pasal 17, soalnya dia waktu pada bulan Agustus 2021-nya itu dia udah nyampe 5 M. Jadi untuk tahun selanjutnya dia udah nggak bisa pakai PPh final 0,5%. Lalu untuk latihan 4.5, di sini Tuan Alif mempunyai usaha toko elektronik yang berdiri sejak tahun 2019. Terus sepanjang tahun 2020 peredaran brutonya itu 1,5 M. Terus pada bulan September 2021 Tuan Alif memperoleh penghasilan dari usahanya senilai 80 juta. Terus dari jumlah tersebut, peredaran brutonya itu 60 juta dilakukan pada tanggal 17 September kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pemungut atau pemotong pajak. Lalu sisanya sebesar 20 juta itu dapat dari penjualan dari tokonya sendiri. Tuan Alif memiliki surat keterangan wajib pajak dikenai pajak penghasilan final. Nah, di sini ditanya, berapa PPh final terutang bulan September 2021? Di sini itu pajak penghasilan final yang dipotong oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Tadi itu cuma 60 juta. Jadi 60 juta dikali 0,5%. Kenapa 0,5%? Soalnya dia kurang dari 4,8 M. Masih kehitungnya itu pencatatan. Lalu untuk pajak penghasilan final yang disetor sendiri dari tokonya sendiri, tadi 20 juta itu sama. Masih kurang dari 4,8 M. Jadi 0,5% dikali 20 juta nanti dapat 100.000. Oke, lanjut di sini ke latihan 4.6. Dr. Kenneth adalah seorang dokter spesialis yang ternama di Kota Bandung yang membuka sebuah klinik. Lalu tahun 2020 brutonya itu 3 M. Tahun 2021 brutonya 3,6 M. Lalu Dr. Kenneth juga punya penghasilan dari perdagangan saham di bursa sebesar 100 juta. Itu udah dikasih tahu sama Michelle. Teorinya. Lalu Dr. Kenneth telah melaporkan kepada DJP pada bulan Februari 2021 kalau dia bakal pakai NPPN sebesar 50%. Hitunglah PPh terutang Dr. Kenneth 2021. Ingat, kalau misalkan dianya ngasih tahu dia bakal pakai NPPN, itu tuh maksimalnya 31 Maret. Biar kalian ingat. Jadi kita langsung hitung aja. Di sini penghasilan brutonya, karena dia nanyanya tahun 2021, kita pakai penghasilan bruto tahun 2021. Sebanyak 3,6 M. Lalu penghasilan netonya sebagai dokter itu dikaliin NPPN 50%. Jadi 3,6 M dikali 3,6 M dikali 50% nanti dapat 1,8 M. Untuk PTKP-nya sendiri, dia untuk diri sendiri 54 juta, lalu untuk kawin 4.500.000. Kayaknya di sini aku lupa ngasih PTKP-nya apa ya. Nanti aku tambahin. Untuk kawinnya itu 4.500.000, tanggungannya ada 13.500.000. Nanti dapat PTKP-nya itu 72 juta. Nanti PKP-nya tinggal dikurangin aja dari neto sama PTKP-nya. Nanti dapat 1,728 M. PPh terutangnya nanti kalian langsung hitung aja. Nanti dapat 463.400.000. Lalu ini yang terakhir. Latihan 4.7. Tuan Vidi, dia status PTKP-nya itu K1, mempunyai toko roti beta sejak tahun 2018. Nah, tahun 2020, omsetnya itu 3,85 M. Lalu pada bulan Januari diketahui sebagai berikut, omsetnya sekian, APP-nya sekian, biaya operasionalnya sekian. Nah, di sini dia itu ditanya PPh untuk yang tahun 2021-nya itu berapa? Di sini kita langsung peredaran brutonya 250 juta.
Kenapa kita nggak pakai yang omsetnya yang 3,850 M sih? Soalnya ini yang ditanyanya itu bulan Januari. Peredaran brutonya 250 juta. Jadi untuk PPh finalnya, karena kurang dari 4,8 M, kenanya itu PP 23 tahun 2018. Dan juga dia punya toko roti. Jadi kenanya PP 23, soalnya berkegiatan usaha. Nanti dapat 0,5% dikali 250 juta. Dapat 1.250.000. Oke, di sini aku pengen ngasih tips buat nentuin PPh-nya itu objek PPh-nya itu final atau non-final statusnya. Ada tipsnya, mungkin boleh sama operator dikirimin di chat. Jadi kalau misalkan untuk PPh 21 itu selalu non-final. Tapi itu ada kecualinya, kecuali pesangon dan tunjangan. Kalau PPh 22 juga sama, non-final semuanya, kecuali penjualan BBM atau BBG kepada agen atau SPBU. Untuk PPh 23 itu non-final selalu, lalu pasal 4 ayat 2 sama PPh 26 itu selalu final. Kalian ingetinnya itu aja, tapi harus hati-hati. Ini contohnya aja. 1 Januari, membayar royalti kepada Dedri senilai 10 juta atas penggunaan lagu Dedri untuk iklan PT Kukira Rumah. Di sini jenis PPh-nya itu 23. Untuk wajib pajaknya Dedri, pemotong atau pemungutnya itu PT Kukira Rumah. Cara nentuin siapa yang motong atau siapa yang mungut. Kalau misalkan PPh 21, 23, 26, PPh 4 ayat 2, itu tuh pemotongnya yang selalu ngasih penghasilan. Kalau misalkan PPh 22, itu kalian mau nggak mau harus ngapalin dari yang catatan yang tadi, yang Cele udah jelasin. Itu lumayan panjang. Jadi tips dari aku sih kalau misalkan contohnya ya yang 25 Januari, kalau semisalnya ini nggak termasuk PPh 21, nggak masuk PPh 23, dan yang seterusnya, berarti dia masuknya ke PPh 22. Gitu aja sih kalau misalkan dari aku tipsnya. Terus di sini tarifnya itu 15%, soalnya royalti. DPP-nya itu 10 juta. Ini belum termasuk PPN. Jadi DPP-nya tetap 10 juta, terus PPh yang dipotong atau dipungut itu tinggal dikali aja. Nanti dapat 1.500.000. Jadi uang yang diterima atau dibayarnya itu 8.500.000. Ini final atau non-final sih. Ingat, kalau PPh 23 itu selalu non-final. Lalu selanjutnya 5 Januari. Menerima pembayaran sewa gudang dari PT ini senilai 70.400.000 itu udah include PPN untuk periode 6 bulan. Di sini jenis PPh-nya itu karena pembayaran sewa gudang. Jadi PPh 4, ya maaf berisik, di sini jenis PPh-nya itu PPh 4 ayat 2. Untuk wajib pajaknya PT Kukira Rumah, dan pemotong atau pemungutnya itu PT ini. Ingat kalau misalkan 4 ayat 2 itu pemotongnya yang kasih penghasilan. Lalu untuk tarifnya di sini untuk sewa gudang itu 10%. Nanti DPP-nya, ingat kalau DPP itu nggak boleh include PPN. Jadi caranya gimana sih? Itu dibagi 1,1. 1,1 nanti dapat 64 juta. Terus untuk PPh yang dipotong atau dipungutnya itu 6.400.000, tinggal dikaliin sama tarifnya. Tarif kali DPP. Terus uang yang diterima atau dibayarnya tetap 64 juta. Ini final atau non-final sih? Ini final. Selanjutnya untuk 20 Januari. Membayar jasa audit kepada KAP Sigma dan rekan senilai 55 juta itu udah include PPN atas jasa audit yang dilakukan. Di sini kenanya itu karena jasa, dia kehitungnya itu PPh 23. Wajib pajaknya KAP Sigma dan rekan, pemotong dan pemungutnya itu yang tadi aku jelasin, yang kasih penghasilan. Terus untuk tarifnya 2%, DPP-nya 50 juta. Tapi ingat, ini include PPN, jadi 55 juta dibagi 1,1 dulu, nanti dapat 50 juta. PPh yang dipotong atau yang dipungutnya nanti tinggal dikaliin, terus nanti dapat 1 juta. Maaf. Terus untuk final atau non-finalnya di sini non-final, soalnya PPh 23. Selanjutnya membayar cicilan utang kepada MC
sebesar 300 juta dengan bunga cicilan sebesar 10 juta. Sini MC itu di sini posisinya yaitu luar negeri. Jadi masuknya PPh 26. Jadi untuk wajib pajaknya MC, pemotong atau pemungutnya itu PT Kupira Rumah. Tarifnya itu, ingat kalau misalkan PPh 26 itu paling gampang, cuman tarifnya satu doang, 20%. DPP-nya itu 10 juta, untuk PPh yang dipungut atau dipotong itu tinggal dikurangin. Lalu untuk final atau non-finalnya itu PPh 26 selalu final. Lalu yang terakhir, membeli 1 unit mobil untuk operasional kantor dari ATPN Toyota senilai 132 juta. Itu udah termasuk PPN, ingat harus dibagi 1,1. Untuk tarifnya tadi udah dijelasin di PPh 22 itu senilai 0,45%. Jadi tarif dikali DPP itu dapat PPh yang dipotong atau dipungutnya nanti 540.000. Untuk final atau non-finalnya itu non-final. Cara taunya yang PPh 22 itu final atau non-final itu mau nggak mau harus dihafalin. Gitu aja sih. Mungkin ada yang mau ditanyain. Kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung ngomong aja. Teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung on mic aja atau raise hand dulu juga boleh. Atau mau di chat juga boleh, nanti dibantu untuk baca pertanyaannya ya. Kalau misalnya udah paham juga boleh kasih reaction-nya untuk teman-teman. Kayaknya masih pada paham juga, Bal. Boleh dilanjut aja. Sebenarnya udah beres sih untuk semua pembahasannya. Kalau misalkan untuk spreadsheet-nya nanti bakal di-share ya Salwa ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang bingung dari yang hitungan yang tadi, mungkin aku penjelasannya terlalu cepat atau gimana, nanti ini bakal di-share ke kalian. Jadi tenang aja. Berarti udah masuk ke Q&A juga. Jadi kalau ada pertanyaan boleh langsung aja ditanyain teman-teman. Kalau udah jelas juga, boleh dikasih reaction-nya aja. Mungkin aku stop share aja kali ya. Boleh. Mungkin udah jelas juga kali ya untuk Michelle dan Valencia dari teman-temannya. Jadi untuk sesi materi dari pajak lu juga udah beres sama latihan soalnya. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman karena nggak ada pertanyaan juga. Mungkin diakhiri aja untuk sesi hari ini, tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan beres ini, teman-teman bisa masukin aja pertanyaan di Google Docs yang akan dikirimkan juga oleh panitia di chat untuk Google Docs-nya. Nah, selain itu juga aku mau ngingetin untuk teman-teman isi form evaluasi yang akan dikirim oleh operator juga di chat, nanti bisa langsung diisi aja atau nanti di akhir juga ada QR code-nya, jadi bisa di-scan. Sebelum kita akhirin untuk sesi ini, karena tadi diawali sama foto juga, jadi aku mau akhiri juga sesi hari ini untuk dengan foto juga ya. Jadi teman-teman boleh on cam dulu. Aku tunggu juga untuk on cam-nya semuanya. Karena udah pada on cam juga, jadi aku mulai ya. Karena ada satu slide, jadi langsung aja. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kali ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, sebelum akhiri hari ini, aku mau infoin juga nih kalau misalnya nanti sore juga akan ada basement hari terakhir di hari ini, yaitu di jam 4 sampai jam 5.40 ada statistika bisnis.
Nah, untuk teman-teman, terima kasih atas partisipasinya dan udah datang hari ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih sekali lagi untuk Valencia dan juga Michelle yang udah bersedia mengajar teman-teman di hari Sabtu ini. Jangan lupa untuk datang di basement sore ini. Aku Salwa sebagai MC hari ini, mewakili seluruh panitia basement 2022 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di basement selanjutnya. Dadah!